Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi yang hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Sekarang ini kita akan belajar lambang unsur dan rumus kimia. Pengertian dari unsur itu sendiri adalah unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur itu ada gambar emas ya, ada besi, ada aluminium ya, kaleng itu, ada fosfor, ada air raksa, ada belerang. Sekarang kita ke lambang unsur. Tujuan dibuatnya lambang unsur adalah untuk mempermudah kita mengingat dan mempelajari unsur-unsur tersebut ya. Ini ada gambar, ada foto ya. Ini adalah orang ya, orang yang pertama yang mengusulkan pemberian lambang unsur. Namanya John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Adapun ada aturan dalam penulisan lambang unsur ya. Yang pertama, nama unsur yang digunakan diambil dari bahasa Latin. Yang kedua, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya oksigen. Oksigen dilambangkan dengan O besar ya, huruf kapital. Hidrogen dilambangkan dengan H huruf besar. Karbon dilambangkan dengan C besar. Ya, ini untuk penulisan unsur yang menggunakan lambang satu huruf. Yang ketiga, jika suatu unsur dilambangkan lebih satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misal seng ya. Seng dilambangkan dengan ZN. Z-nya huruf besar sedangkan N-nya huruf kecil. Emas dilambangkan dengan AU. A-nya besar, U-nya kecil. Ini jangan disingkat menjadi AU ya, tapi dibaca semua AU. Tembaga dilambangkan dengan CU, C-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Jangan dibaca cu, tapi CU. Kobal dilambangkan dengan CO, C-nya besar, O-nya kecil. Jangan salah penulisan untuk kobal ya nak ya. Kobal lambangkan CO ya. Penulisannya C besar, O-nya kecil. Berbeda dengan karbon monoksida. Karbon monoksida dilambangkan dengan CO juga, tapi O-nya besar, C-nya besar, O-nya besar, ya. Kan CO di karbon monoksida itu bukan unsur, tetapi lambang dari senyawa, ya. Nah, sekarang contoh penulisan lambang unsur. Unsur yang termasuk logam, contoh tadi emas ya, ini ada emas. Emas ini kita ya, kalau kita menyebutnya emas, tapi bahasa Latinnya aurum. Ya, bahasa Latinnya aurum, lambang unsurnya AU. Ya, lambang unsurnya AU, A besar, U kecil. Dibaca semua AU, bukan AU tapi AU. Ini ada gambar besi, ya. Gambar besi, kita menyebutnya besi, tapi bahasa Latinnya perum, ya, perum. Lambang unsurnya Fe, F-nya huruf besar, E-nya huruf kecil, ya. Dibaca Fe, bukannya P tapi Fe, ya.
Selanjutnya aluminium. Bahasa Indonesianya kita sehari mengenal aluminium, bahasa Latinnya masih tetap aluminium ya. Dilambangkan dengan Al. A besar, L-nya huruf kecil. Ya, ingat tadi disebut semua hurufnya AL, bukan AL, tapi AL ya. Contoh yang lain. Ya, kita lihat di sini. Untuk unsur yang non logam penulisannya, ini kita lihat ada belerang, ya belerang. Kita menyebutnya ini belerang, ya. Nama latinnya adalah sulfur, ya. Nama latinnya adalah sulfur. Lambang unsurnya S, S-nya huruf besar, ya. Dia lambangnya menggunakan satu huruf. Sekarang ini air raksa. Ya, raksa ini biasa terdapat di termometer ya. Air raksa. Ini bahasa Latinnya hydradium ya. Ini lambangnya adalah Hg. H besar, G-nya huruf kecil. Hg. Selanjutnya fosfor ya. Penulisannya lihat sini fosfor. Tapi bahasa Latinnya tulisannya berbeda ya. Fosforus ya. Kalau Indonesianya fosfornya F, sedangkan bahasa Latinnya fosfornya P hurufnya awalnya. Lambangnya menggunakan satu huruf P besar ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Kalau tadi sudah lambang unsur, sekarang kita memasuki rumus kimia. Rumus kimia merupakan kumpulan lambang dari atom dengan komposisi tertentu. Ya, contoh ada garam, lambangnya adalah rumus kimianya NaCl. Ya, cuka putih. Cuka putih ini biasa kalau kita menyebut cuka ini cuka makan ya. Rumus kimianya CH3COOH. Cuka para ini sering juga sebut orang cuka balam ya, untuk mengentalkan getah karet itu. Rumus kimianya H2SO4. Sekarang kita lihat ke rumus kimia. Rumus kimia itu terbagi menjadi dua, rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu sendiri adalah rumus yang menyatakan jumlah atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Ya, jadi rumus molekul itu rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Rumus empiris, rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Ingat, rumus empiris adalah perbandingan terkecil, ya. Perbandingan terkecil dari atom-atom yang menyusun dari suatu senyawa. Ya, itu rumus empiris. Sekarang kita lihat ke contoh. Ini ada senyawa etanol. Etanol merupakan nama senyawanya. Rumus molekul dari etanol adalah C2H5OH. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke rumus molekulnya ini. Di sini ada C2H5, ada O, ada hanya satu lagi. Untuk rumus empirisnya, H yang satu ini kita gabungkan ke sini. Jadi hanya ada 6. Jadi di rumus empiris dari etanol ini menjadi C2H6O. Karena hanya digabungkan 5 dengan 1 menjadi 6. Ya. Ini rumus empiris dari etanol. Rumus molekulnya C2H5OH. Contoh yang lain, senyawa benzena. Benzena merupakan nama senyawanya.
Rumus molekulnya C6H6. Sedangkan rumus empirisnya adalah CH. Nah, mungkin bingung kenapa bisa CH? Kembali ke rumus empiris perbandingan terkecil. Rumus empiris adalah perbandingan terkecil dari atom-atom. C6H6 ini bisa ibarat tuh kita perbandingkan lagi sama-sama dibagi 6 habis dia ya, menjadi CH. Selagi masih bisa dikecilkan, kita kecilkan ya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, itulah berarti rumus empirisnya. Ini sudah kita kecilkan sama dibagi 6 menjadi CH ya. Kita lihat contoh lain. Nah, ini contoh lain. Di sini ada senyawa glukosa, asam oksalat, ada asam format, ada hidrazin, ada air. Sekarang kita lihat rumus molekul dan rumus empirisnya. Kita lihat perbandingannya. Yang pertama kita lihat glukosa. Glukosa ini rumus molekulnya C6H12O6. Sekarang rumus empirisnya. Ini ada C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Kita buat perbandingan terkecilnya untuk rumus empirisnya. Berarti ini bisa sama-sama dibagi 6. Sehingga C di sini menjadi 1, ya. H yang 12 tadi menjadi 2, O yang 6 tadi menjadi 1. Itu rumus empirisnya, rumus perbandingan terkecil ya, apa itu yang perlu diingat. Sekarang kita lihat ke asam oksalat. Asam oksalat rumus molekulnya adalah C2H2O4. C2H2O4 ya. C-nya ada 2, H-nya ada 2, O-nya ada 4. Untuk rumus empiris kita buat perbandingan terkecilnya. Karena ini bisa semuanya dibagi 2 sehingga nanti untuk rumus empirisnya C-nya menjadi 1, H-nya menjadi 1, sedangkan O-nya masih 2, menjadi 2 ya. Jadi rumus empirisnya CHO2. Kita lihat lagi yang ketiga asam format. Asam format rumus molekulnya CH2O2. Nah, C-nya 1, H-nya 2, O-nya 2. Untuk rumus empirisnya di asam format ini ya, C ini karena dia 1 sehingga tidak bisa kita kecilkan lagi. Hanya memang masih bisa dikecilkan, O-nya memang bisa, tapi C yang di sini tidak bisa dikecilkan lagi. Kalau dia sudah tidak bisa dikecilkan dari salah satu dari atomnya, tidak usah kita kecilkan. Berarti itulah rumus empirisnya. Masih tetap sama rumus empirisnya. CH2O2 ya. Sekarang hidrazin. Hidrazin ini zat kimia yang sering ditambahkan dalam pembuatan polimer ya, polimer untuk membuat busanya. Hidrazin ini rumus molekulnya N2H4 ya. N2H4. Kalau kita ingin menjadikannya ke rumus empiris yaitu membuat perbandingan terkecilnya, ini sama-sama kita bagi 2 N-nya. Ya, N yang ada 2 tadi menjadi N, ya, N-nya 1. H yang 4 menjadi H2. Jadi NH2 itu rumus empiris dari hidrazin. Ya. Sekarang kita lihat air. Air rumus molekulnya H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kalau kita buat rumus empirisnya dengan perbandingan terkecilnya, di sini hanya ada 2, O-nya ada 1. O ini tidak bisa kita kecilkan lagi. Jadi tetap masih kita tuliskan ya. Hanya juga mengikuti kalau O-nya tidak bisa dikecilkan, hanya juga tidak bisa dikecilkan juga. Dia bisa dikecilkan kalau sama-sama bisa. Kalau satu tidak bisa, berarti tidak bisa semua. Jadi rumus empirisnya masih tetap H2O. Dari beberapa contoh tersebut dapat diartikan bahwa rumus empiris ada penyederhanaan dari rumus molekul ya. Jadi rumus empiris ini penyederhanaan dari rumus molekul ya. Nah,
Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan. Ibu ingin lihat seberapa jauh anak-anak memperhatikan apa yang telah Ibu jelaskan. Sekarang kerjakan latihan ini. Tulis soal, lalu langsung baru dijawab. Soal pertama. Zat-zat yang termasuk unsur kecuali, ya, yang zat-zat yang termasuk unsur kecuali berarti yang bukan unsur yang ditanya di sini. A, jawab A itu besi, B emas, C nikrom, D belerang, E kalium. Yang mana dari A, B, C, D, E ini yang bukan unsur, ya. Soal kedua, lambang unsur dari raksa adalah apa lambangnya? Mungkin masih ingat ya, tadi ada sudah. A itu AR, B S, C itu RA, D itu FE, dan E itu HG. Ya, yang FE ini itu D ya, bukannya E, jadi ini D. Yang D-nya FE, yang E-nya HG. Ini salah penulisan. Yang nomor 3, nama unsur P dan S secara berurutan adalah, ya, P dengan S ini itu nama unsur apa saja, tapi ditulis urutan. A, perak dan stanum. B, platina dan seng. C, fosfor dan belerang. D, perak dan sulfur. E, fluorin dan seng. Ya. Selanjutnya soal yang keempat. Rumus empiris dari glukosa adalah. Rumus empiris dari glukosa. Rumus terkecil dari glukosa itu apa? A, CH2O. B, CH7O4, C, C2H7O, D, C6H12O6, yang E-nya C12H22O11. Soal yang kelima, soal yang terakhir. Berikut yang termasuk rumus empiris senyawa hidrazin adalah. Rumus empiris dari senyawa hidrazin tadi ada ya. AH2O, BN2H6, CNH2, DNH3, ENO2 ya. Ini D ini yang NH3 ini untuk D ya, yang E-nya NO2. Jadi sejajar kan lihat sini ya. Soal ini kalian tulis di buku kalian ya, di buku latihan kalian, dipoto dan kirim kembali melalui Google Classroom kimianya. Terima kasih anak-anak. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, terus bekerja dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.